Hai everyone, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel bersama aku Poppy Septia. Kali ini di Friday Fragrance aku bahas sesuatu yang penting banget buat kamu para penggemar wewangian, yaitu niche perfume. Apa sih parfum niche itu? Seperti apa jenisnya, wanginya, dan juga brand-brand apa aja yang bisa kamu beli? Keep on watching. Nah, teman-teman pasti udah pernah dengar kata-kata niche perfume kan? Nah, jadi niche perfume adalah parfum-parfum yang tidak diproduksi oleh rumah parfum besar atau raksasa atau desainer atau oleh para artis. Jadi niche perfume ini dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, tapi perusahaan ini tetap lebih besar dibandingkan dengan indie perfume. Jadi kalau indie perfume itu misalnya aku buat parfum sendiri dan aku pasarkan sendiri. Jadi itu kayak lebih mandiri, belum ada perusahaannya gitu. Nah, kalau niche perfume ini sudah jadi bentuk perusahaan, tapi dia masih lebih kecil dibandingkan brand-brand misalnya Coty Inc. atau misalnya di bawah perusahaan-perusahaan yang dimiliki sama artis. Nah, belakangan ini niche perfume semakin banyak disukai, semakin digemari karena mereka memang punya aroma yang nggak pasaran gitu. Biasanya tuh kalau brand gede atau brand mass itu memang pilih-pilih wanginya tuh juga yang mass, yang kira-kira mereka akan laku keras gitu. Sementara kalau niche perfume ini biasanya wanginya lebih jarang, lebih khas gitu karena memang biasanya diciptakan berdasarkan kesukaan atau perjalanan si perfumernya gitu. Jadi ada sentuhan personalnya yang bikin aromanya itu jarang kamu temui dibandingkan dengan brand-brand parfum atau rumah parfum designer gitu. Dan ini membuat mereka jadi lebih khas gitu, apalagi karena memang perusahaannya kecil. Biasanya niche perfume ini harganya juga cenderung lebih mahal dibandingkan parfum-parfum lain yang kamu temukan di pasaran. Nah, kalau kamu suka banget atau into perfume, suka dengan wewangian, kamu biasanya 1 atau 2 botol niche perfume pasti punya gitu. Karena itu kayak bentuk menghargai orang-orang yang ahli di bidangnya. Sekarang di hadapan aku ini ada 5 brand niche perfume yang wanginya itu intens. Jadi tema kali ini adalah niche perfume yang wanginya bold dan intens. Kalau kamu suka tipe wangian yang seperti itu, kamu harus nonton sampai selesai. Yang pertama aku bahas dulu Diptyque. Jadi Diptyque ini adalah fragrance house yang udah termasuk pionir gitu karena udah ada lama banget, diciptakan tahun 61. Dan awalnya Diptyque itu jualannya tuh di bazar gitu, dan dia bukan jualan parfum teman-teman, tapi jualan kain. Jadi kain printed 60s karena memang tahun itu kan tahun 60-an. I love 60s. Jadi warna-warni printed bold colors gitu, mereka jualannya tuh kain. Nah, tapi akhirnya mereka jadi brand parfum gitu, dan parfumnya itu bukan cuma satu varian aja, tapi juga ada EDP, EDT, ada candles. Pasti teman-teman juga sangat sering ya terpapar atau melihat fotonya atau bahkan punya koleksinya di rumah. Candlesnya itu lucu-lucu banget, enak-enak banget wanginya, dan juga ada oil diffuser. Nah, tampilannya si Diptyque itu khas banget karena dia botolnya memang bentuknya lucu lain daripada yang lain. Nah, desainnya itu juga khas banget, kayak mengikuti bentuk botolnya yang oval, dan saking hitsnya, saking ikoniknya, memang jadi banyak nih ada brand-brand lain yang ngikutin desainnya gitu. Namanya Diptyque itu berasal dari nama Yunani kuno yang artinya two panel image. Dan sebenarnya Diptyque itu berasal dari Prancis ya teman-teman. Jadi ada tulisannya 34, wah sama nih kayak alamatnya Female Daily 34. 34 Boulevard Saint-Germain itu adalah lokasinya tokonya Diptyque pertama kali di Paris gitu. Jadi dituliskan di sininya. Nah, aroma-aromanya Diptyque itu sangat universal alias bisa dipakai untuk perempuan dan laki-laki. Jadi memang menyenangkan banget, termasuk salah satunya ini L'Ombre dan Slow. Jadi dia salah satu wangi yang terlaris dari Diptyque. Wanginya itu green aromatik gitu, agak floral tapi floralnya tuh tidak kecium yang feminin gitu. Jadi ini buat cowok juga pasti enak banget. Nah, Diptyque itu juga sering keluarin special edition. Jadi memang selain warna hitam putih itu kadang-kadang dia mengeluarkan special edition dengan misalnya pinggirannya ini tuh warnanya merah. Jadi kelihatan botolnya tuh lebih cerah warnanya gitu. Dan tahukah kamu sejak tahun 2005 brand asal Perancis ini sudah dibeli oleh sebuah perusahaan asal London, asal Inggris yang namanya Manzanita Capital.
Buat kamu yang artsy atau pengen kayak jadi cool girl, pengen jadi it girl, kayak wajib banget punya parfumnya Diptyque. Yang original kamu bisa beli di Jakarta di Pacific Place, Papillon namanya. Tapi kamu bisa beli online juga. Pastikan, sekarang kan udah banyak ya parfum-parfum dijual secara online, tapi pastikan kamu beli yang original. Nah, kalau tadi Diptyque udah dibahas, sekarang ada Memo Paris, sama-sama ini juga brand dari Prancis, tapi ini brand yang termasuk baru ya teman-teman. Jadi niche perfume ini adanya munculnya tahun 2007, jadi beda banget sama Diptyque yang dari tahun 61, dia baru dari tahun 2007. Memo Paris diciptakan sama John dan Clara Molloy, jadi pasangan ini suka banget sama traveling, jadi perjalanannya mereka tuh dituangkan dalam bentuk parfum gitu teman-teman. Botolnya tuh semuanya sama, bentuknya kayak gini, cuma desain depannya itu yang beda-beda. Jadi parfum Memo ini dia seperti namanya memo ya, kayak catatan gitu, memang menceritakan perjalanannya si pasangan ini selama keliling dunia. Jadi mulai dari tiket, bahkan terinspirasi dari tiket metro, terus buku-buku, terus juga tempat-tempat yang mereka temuin gitu. Jadi mereka terinspirasi dari hal-hal kecil selama jalan-jalan gitu. Nah, si Memo Paris ini dari selama 2007 sampai sekarang 2021 udah punya sekitar 53 parfum. Jadi termasuk yang cukup produktif walaupun dia sebenarnya brand baru. Nah, yang Marva ini kenapa aku masukin ke dalam jajaran niche perfume yang wanginya intens, karena dia itu notes-nya sangat memang wangi-wangi yang bold gitu. Ada vanilla, sandalwood, agave, ilang-ilang, tuberose, mandarin orange. Jadi memang rich gitu ya keciumnya, sangat mature. Nih tipe-tipe wanginya Imani yang kayak semprot sedikit aja tuh dia bisa kayak langsung kecium dari jarak berapa meter gitu. Ya nggak, Man? Iya, Dan favorit aku. tipe feminin elegan yang bukan muda gitu. Kalau misalnya tadi Diptyque tuh dia kayak dari ABG pun akan suka nih wangi yang lombre dan slow ini. Tapi kalau yang Marva-nya Memo ini tipe-tipe apa ya? Ibu-ibu pejabat atau lady boss gitu ya kayaknya ya. Jadi memang bold yang dewasa gitu. Memo Paris punya store di Plaza Senayan, jadi kamu bisa datang ke sana secara offline ya. Kalau mau belanja offline, kamu bisa ke Plaza Senayan langsung. Tapi kalau mau belanja online, kamu bisa beli di CNF Perfumery. Jadi CNF itu bukan cuma parfum-parfum desainer aja, mereka juga punya banyak banget nama-nama niche perfume. Salah satunya adalah Memo. Harganya per botolnya 4.100.000. Nah, yang ketiga dari niche perfume kali ini adalah Frédéric Malle. Jadi Frédéric Malle ini adalah brand yang didirikan tahun 2000, jadi baru 21 tahun. Sekarang udah punya sekitar 43 parfum dari yang awal banget tahun 2000, yang paling pertama, dan yang terbaru tahun 2021. Nah, si Frédéric Malle ini adalah nama si perfumernya, jadi memang dia menciptakan brand dengan namanya sendiri. Kelahiran tahun 62, dan dia itu bukan tiba-tiba ya menciptakan brand parfum, karena kakeknya adalah pencipta atau founder dari parfum Christian Dior. Nah, kakeknya tadi kan menciptakan parfum Miss Dior tahun 1947. Ibunya juga seorang art director di Dior gitu. Jadi memang si Frédéric Malle ini dia udah sangat terbiasa dengan wewangian. Jadi udah kayak terpapar dari muda tuh, dia udah kayak paham dunia wewangian. Makanya akhirnya setelah dewasa dia memutuskan menciptakan brand sendiri. Nah, si Frédéric Malle ini juga dia tipe yang suka berkolaborasi dengan nose lain, alias perfumer lain, misalnya Jean-Claude Ellena, terus dia sama Pierre Bourdain juga ada. Jadinya memang ada banyak perfumer lain yang collab membuat parfum bersama si Frédéric Malle. Nah, buat yang parfum yang aku pegang ini namanya adalah Portrait of a Lady. Jadi si Portrait of a Lady ini menurut aku pas cium aromanya itu tidak sesuai dengan si namanya. Kayaknya aku pikir kan akan lady, akan elegan, anggun gitu, tapi sebenarnya dia wanginya itu yang maskulin, cukup maskulin gitu. Jadi dia tipe yang warm, spicy, dan pokoknya tipe-tipe agak oriental dan agak Arab-Arab gitu wanginya.
Perpaduan notesnya itu ada amber, raspberry, terus clove, ada musk, ada blackcurrant juga, ada cinnamon juga. Jadi memang aromanya spicy kan, karena cinnamon tuh kayu manis, terus clove itu kan cengkeh gitu. Jadi kalau kamu suka wangi-wangi hangat yang bold dan tidak terlalu feminine, ini bisa dicobain. Yang keempat adalah Hermetika. Ini cantik banget botolnya. Jadi kalau tadi didominasi sama warna hitam, ini ada hijau dan gold, dan ini cantik banget tutupnya. Jadi Hermetika ini, tara, diciptakan oleh John and Clara Molloy. Jadi sama foundernya sama Memo Paris gitu. Nah, Hermetika ini termasuk yang paling junior di antara kelima brand ini. Jadi dia diciptakan baru tahun 2018. Jadi kayak baru berapa tuh? 4 tahun ya usianya. Nah, Hermetika ini terinspirasi dari para alkemis kuno yang percaya kalau parfum yang enak itu adalah koneksi atau chemistry antara notes di dalam parfum tersebut dengan kulit seseorang. Jadi memang nggak bisa dibantah atau dipungkiri bahwa memang setiap orang kan punya aroma tubuh yang berbeda-beda kan. Jadi itu akan menciptakan aroma yang khas gitu walaupun pakai parfum yang sama. Nah, serunya yang aku pegang ini si Source One EDP adalah base dari semua parfum Hermetika. Jadi varian parfum Hermetika yang lain itu ada aromanya si Source One ini. Jadi dia kayak jagoannya atau kepala dari parfum-parfum yang lain. Jadi misalnya Hermetika tadi kan aku udah sebutin udah punya beberapa parfum sejak tahun 2018. Nah, parfum-parfum yang lain tuh ada sentuhan ininya. Jadi wanginya itu green dan citrusy, enak banget. Walaupun aku tuh tipe parfumnya yang wangi, yang manis-manis, yang vanilla dan musky, tapi ini tuh aroma citrusnya enak banget. Kalau kamu suka dengan aroma orange, terus lemon, bergamot, itu akan pasti suka dengan wangi ini. Jadi dia notesnya ada amber, citrus, bergamot, dan juga fresh wood. Cocok buat perempuan maupun laki-laki. Nah, yang terakhir dari deretan niche perfume hari ini adalah Serge Lutens. Jadi dia ini seorang yang serba bisa banget. Jadi dia fotografer, filmmaker, fashion designer, terus juga perfume maker. Jadi memang kebisaannya di dunia seni dan keindahan tuh kayaknya banyak banget gitu, paket lengkap. Jadi waktu muda, sebenarnya dia lahirnya di Lille di Prancis, tapi pada saat umur 20-an dia pindah ke Prancis, terus dia udah di-hire sama Vogue di tahun 62 gitu. Dan dia juga sempat di-hire sama Christian Dior untuk bikin line makeup. Di tahun 73, Serge Lutens bikin pameran fotografi di New York yang foto-fotonya itu terinspirasi dari karya-karya seniman dan pelukis di eranya jauh sebelum dia, kayak Monet, kayak Pablo Picasso gitu. Jadi memang jiwa artsinya kuat banget. Terus dia juga bikin tahun 74 dia bikin film yang itu dua-duanya ditayangin di Cannes Film Festival. Dan kesibukan dia lainnya adalah foto produk-produk kecantikan ya. Mungkin kalau Andre dan Bobby nih fotografernya FD juga bisa ya mencontoh dia. Jadi memang dia suka dengan foto-foto produk yang sangat artistik, cantik gitu. Dan setelah udah lama banget, dia justru pas udah tua ya, baru bikin si parfum sendiri, si Serge Lutens ini di tahun 2000. Udah ada banyak banget parfumnya Serge Lutens dari tahun 2000 sampai sekarang. Dan yang aku pegang ini yang warna orange adalah Vleurs d'Oranger. Buat kamu yang jago bahasa Prancis, sorry ya kalau aku spellingnya gak bagus. Jadi itu wanginya kalau kamu pertama kali cium dia mirip sama wangi teh. Jadi benar-benar delicate, yang lembut tapi tahan lama dan berciri khas gitu. Jadi notesnya itu ada white rose, jasmine, tuberose, jadi memang white florals. Ada juga cuminnya, ada musknya juga, dan juga ada hibiskusnya. Jadi memang ada banyak wangi bunganya, note bunganya tuh kuat banget. Dan dia tipe yang feminin gitu. Jadi kalau di antara 5 niche perfume, yang unisex adalah yang ini, dan ini. Yang Memo Paris dan Serge Lutens ini lebih girly. Nah, udah itu tadi semuanya aku bahas satu persatu sejarahnya dan juga tipe-tipe wanginya di sini. Kalau kamu suka wangi intens dan tapi tidak pasaran, kamu bisa pilih niche perfume yang aku sebutin tadi. Mana yang kamu suka? Apakah Diptyque atau Memo atau Frederic Malle atau Hermetika
atau search Lutang, kamu bisa cari-cari tahu juga harganya langsung aja. Kalau kamu bahkan udah pernah pakai salah satu dari brand ini tapi pakai varian lain, kamu boleh komen-komen ya. Jangan lupa subscribe, ring the bell, dan tunggu video aku selanjutnya tentang niche perfume juga. Sampai ketemu lagi.